mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Islam di Andalusia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja beserta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat rahmatnya kita dapat berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat dosen mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, Dr. Ratu Suntiah MAG, dan tak lupa kepada teman-teman saya yang saya cintai dan yang saya banggakan. Di sini saya tidak sendiri. Saya ditemani dua rekan saya atas nama Melan Septiani dan Nopi Sumirah. Pemaparan materi pertama dan yang kedua akan dipaparkan oleh Melan Septiani, dan pemaparan materi ketiga dan keempat akan dipaparkan oleh Nopi Sumirah. Baik, kita mulai. Pemaparan poin pertama dan yang kedua akan dipaparkan oleh Melan Septiani. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang asal-usul Islam di Andalusia. Andalusia dikenal sejak dikuasai oleh Yunani, selanjutnya dikuasai oleh Kekaisaran Romawi yang menyebarluaskan agama Kristen pada abad 5 Masehi. Bangsa Pandal menguasai daerah selatan semenanjung. Sejak saat itu, negeri ini dikenal sebagai Pandalusia dan bangsa Arab setelah kaum muslimin berhasil mengokohkan pilar-pilar daulah Islamiyah di negeri itu. Mereka pun mengajarkan Islam kepada masyarakat di sana karena Islam adalah agama fitrah. Dengan cepat orang yang mempunyai fitrah yang lurus menyambut dan menerimanya sangat mengetahuinya, dan Spanyol telah menemukan bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan komprehensif, mengatur seluruh urusan kehidupan manusia. Dan mereka pun menemukan sebuah akidah yang jelas, ibadah yang teratur di dalamnya. Di dalamnya mereka juga menemukan sistem dan perundang-undangan dalam bidang politik, hukum, perdagangan, pertanian, dan muamalah. Mereka juga menemukan bagaimana terjadinya interaksi bersama saudara, ayah, ibu, teman. Sebelum itu, orang-orang Spanyol dalam kehidupan mereka telah terbiasa melakukan pemisahan yang utuh antar agama dan negara dalam hal perundang-undangan dan hukum. Siapa yang memimpin mereka, itulah yang mengatur mereka sesuai hawa nafsunya sendiri, sesuai dengan apa yang menjadi kepentingan pribadinya. Dalam masa yang singkat, seluruh penduduk Andalusia pun memeluk Islam. Akibatnya kaum muslimin dari kalangan bangsa Arab dan Amazigh menjadi minoritas di antara mereka. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan Islam di Andalusia. Perkembangan Islam di Andalusia terbagi menjadi beberapa periode. Periode pertama yaitu 711 sampai dengan 755 Masehi. Periode kedua yaitu 755 Masehi dengan 1920 Masehi. Periode ketiga yaitu 912 Masehi sampai dengan 1012 Masehi. Periode keempat yaitu 1013 sampai dengan 1086 Masehi. Periode kelima yaitu 1086 sampai dengan 1248 Masehi. Periode keenam yaitu 1248 sampai dengan 1492. Terima kasih. Terima kasih kepada Melan Septiani yang telah memaparkan materi poin pertama dan yang kedua. Selanjutnya, poin ketiga dan keempat akan dipaparkan oleh Nopi Sumirah. Waktu dan tempat saya persilahkan.
Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan kemajuan peradaban Islam di Andalusia. Ada 15 bidang-bidang yang meliputi kemajuan peradaban Islam di Andalusia. Meliputi 1. Bahasa Arab, 2. Tafsir, 3. Hadis, 4. Fikih, 5. Tasawuf, 6. Filsafat, 7. Kedokteran, 8. Pertanian, 9. Seni, 10. Sastra, 11. Sejarah, 12. Geografi, 13. Astronomi, 14. Trigonometri, dan yang terakhir, yang ke-15 antidote, penawar racun. Kemunduran dan kehancuran Islam di Andalusia. Kelemahan dinasti Umayyah Andalusia pada akhir masa kejayaannya sama dengan apa yang dilakukan oleh Abbasiyah, yaitu lemah dalam pertahanan, di mana seluruh energi ditumpahkan sepenuhnya untuk ilmu pengetahuan dan mengabaikan pembinaan pertahanan negara. Ada faktor-faktor penyebab kemunduran Islam di Andalusia dalam internal. Yang pertama yaitu sistem pengangkatan kekhalifahan kurang jelas. Yang kedua, munculnya kerajaan-kerajaan kecil. Dan yang ketiga, fanatisme kesukuan semenjak kematian Abdurrahman III. Dan yang keempat, kesulitan ekonomi pada paruh kedua para penguasa Islam Spanyol. Ada pula faktor-faktor penyebab dari luar eksternal. Yang pertama yaitu karena wilayah Spanyol terpencil, dan yang kedua, konflik antara Islam dengan Kristen sejak Islam masuk di Spanyol. Yang ketiga, tidak adanya ideologi pemersatu. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. In uridu ilal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.